Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Mia Febriani dari kelas BKI 5B akan sedikit mengulas materi tentang budaya dan perkembangan kognitif. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu budaya atau kultur. Budaya merupakan konglomerasi atau sekumpulan sikap, nilai, perilaku, dan keyakinan bersama yang dikomunikasikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya lewat bahasa. Budaya juga diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, serta bahasa. Yang kedua yaitu kognitif atau kognisi. Kognitif diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Sedangkan dalam psikologi, kognitif adalah faktor-faktor yang mendasari sebuah perilaku. Proses kognisi penting dan fundamental dari setiap individu yang tak lepas dari konsep kemanusiaan yang lebih besar, yaitu budaya sebagai konstruksi sosial. Apa itu fundamental? Fundamental adalah sesuatu yang mendasar, sangat penting, atau merupakan suatu prinsip dan hal pokok yang dijadikan pedoman atau dasar di dalam hal-hal tertentu. Dari banyak pengertian tentang kognisi, dapat disimpulkan bahwa proses kognisi ini sangat dipengaruhi oleh budaya. Teori-teori perkembangan kognisi secara tradisional biasanya terfokus pada masa bayi sampai dewasa. Salah satu teori yang sangat mendominasi dalam perkembangan kognisi adalah teori Piaget tentang tahapan perkembangan kognisi. Piaget adalah tokoh besar yang berfokus pada perkembangan kognitif manusia sedari kecil hingga dewasa. Perkembangan kognisi merupakan bidang psikologi yang mempelajari tentang bagaimana kemampuan berpikir berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Piaget, ada 4 tahapan perkembangan kognitif yang dilalui manusia. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor pada anak usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak memahami dunia melalui persepsi indrawi dan pengalaman motorik mereka. Setelah itu, mereka akan mempelajari sesuatu hal dengan cara menerima dan melakukannya kembali. Pencapaian terpenting pada tahap ini adalah pemahaman anak mengenai simbol-simbol dan permanensi objek. Mengenai simbol-simbol dan permanensi objek, yakni memahami bahwa suatu benda tetap nyata walaupun tidak tampak. Yang kedua yaitu tahap praoperasional pada anak umur 2-7 tahun. Perkembangan kognitif pada tahap ini dijabarkan dalam 5 kategori, yaitu kemampuan konversi, sentrasi, irreversibilitas, egosentris, dan animisme. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada anak umur 7-12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah berhasil melampaui 5 karakteristik pada tahap praoperasional. Anak juga belajar cara-cara baru untuk melakukan suatu kegiatan. Meski demikian, hal-hal yang dilakukan anak pada tahap ini bukan berdasarkan kemampuan logika, tetapi lebih ke proses trial and error. Apa itu trial and error? Dalam bahasa Indonesia, trial and error artinya coba dan salah. Dan sebenarnya lebih dikenal dengan metode coba-coba. Metode coba-coba yang bagaimana? Jadi merujuk pada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Dilakukan beberapa kali hingga mendapatkan cara yang paling sesuai. Yang keempat yaitu tahap operasional formal pada anak umur lebih dari 12 tahun. Anak mampu berpikir dengan logika, berpikir abstrak, dan mampu lebih sistematis dalam pendekatannya untuk menyelesaikan masalah. Dari teori-teori sebelum Piaget, teori Piaget lah yang memiliki beberapa keterbatasan kultural. Namun meskipun begitu, teori Piaget memiliki kelebihan.
teori Piaget dianggap lebih canggih dibandingkan teori-teori tahapan sebelumnya seperti teorinya Hegel yang lahir pada abad ke-18 yang mengurutkan masyarakat pada skala evolusioner berdasarkan klasifikasi keyakinan religius dengan agama Nasrani di urutan tertinggi. Lalu banyak teori tahapan muncul pada abad ke-19 setelah evolusi Darwin dikenal luas. Dari salah satu teori tahapan yang paling berpengaruh di awal abad ke-20 adalah yang diajukan oleh filsuf Prancis bernama Lévi-Strauss yang mengusulkan teori bahwa ada kesenjangan besar antara pemikiran orang barat dan orang-orang yang tinggal di masyarakat primitif. Dengan merancang tugas-tugas yang mengukur berbagai konsep dalam setting eksperimental, Piaget menetapkan suatu standar bukti baru, standar yang seolah tidak terkotori oleh bias etnosentris. Apa itu etnosentris? Etnosentris merupakan cara pandang dan penafsiran terhadap orang lain dari kacamata kultural kita sendiri. Contohnya, orang yang berasal dari budaya yang biasa menatap mata lawan bicara akan menafsirkan bahwa lawan bicaranya itu tidak sopan ketika tidak menatap matanya saat berbicara. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak biasa menatap mata akan menafsirkan lawan bicaranya tersebut tidak sopan. Lah, penafsiran tersebut disebut etnosentris. Ada 3 pertanyaan sentral terhadap teori Piaget dalam perspektif lintas budaya. Yang pertama yaitu pertanyaannya, apakah dalam budaya yang berbeda urutan tahapan perkembangan Piaget tetap sama? Jawabannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada anak-anak Inggris, Australia, Yunani, dan Pakistan menunjukkan bahwa anak-anak dengan latar budaya yang berbeda menunjukkan urutan tahapan perkembangan kognitif yang sesuai dengan teori Piaget. Yang kedua, apakah usia pada setiap tahapan perkembangan Piaget sama dengan budaya lain? Jawabannya, studi lintas budaya yang dilakukan membuktikan bahwa usia pada tahap ketiga dan keempat cenderung lebih bervariatif. Yang ketiga, apakah ada variasi budaya pada tahapan Piaget? Jawabannya, ada. Ada variasi budaya yang cukup besar dalam urutan di mana anak memperoleh keterampilan spesifik dalam tahap Piaget. Dalam studi perbandingan anak suku pedalaman, yaitu ada 3, Inuit, Aranda, dan juga Baol. Setengah dari anak-anak Inuit yang diuji memecahkan tugas spasial pada usia 7 tahun. Sebagian dari Aranda menyelesaikan tes pada usia 9 tahun dan Baol menyelesaikan tes pada usia 12 tahun. Cukup sekian sedikit ulasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.